Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang lembaga dan instrumen kebijakan. Langsung saja memasuki bab pertama, yakni pendahuluan. Dalam beberapa tahun belakangan ini, di mana persoalan-persoalan yang dihadapi pemerintah demikian kompleks akibat krisis multidimensional, maka bagaimanapun keadaan ini sudah barang tentu membutuhkan perhatian yang besar dan penanganan pemerintahan yang cepat namun juga akurat, sehingga persoalan-persoalan yang begitu kompleks dan berat dapat dihadapi oleh pemerintah dan dapat diatasi. Dalam menyelesaikan persoalan yang muncul, diperlukan pengambilan kebijakan yang tepat sehingga dapat memecahkan masalah secara akurat. Kebijakan publik yang dibuat pemerintah pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai atau mewujudkan beberapa hal, antara lain memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, merealisasikan nilai-nilai yang diunggulkan oleh masyarakat, dan memanfaatkan kebijakan peluang yang ada, sehingga masyarakat dapat hidup lebih baik lagi. Kebijakan dengan demikian dibuat dengan satu sasaran dan tujuan yang jelas. Untuk merealisasikan berbagai sasaran dan tujuan kebijakan tersebut, suatu kebijakan memerlukan suatu instrumen kebijakan. Instrumen kebijakan memiliki beraneka ragam bentuk seperti pelayanan, transfer dana, hibah barang, regulasi, dan lain sebagainya. Dari latar belakang ini melahirkan rumusan masalah, yakni apa peran dan posisi lembaga, apa pengertian instrumen kebijakan, dan apa saja skala instrumen kebijakan. Memasuki bab kedua, yaitu pembahasan peran dan posisi lembaga. Analisis peran dan posisi lembaga didasarkan pada pengertian kelembagaan yang dikemukakan oleh Kuncoro Ningrat, bahwa kelembagaan atau peranata sosial merupakan sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Lembaga dapat berbentuk organisasi maupun non-organisasi. Menurut Gibson et al., organisasi adalah kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan tertentu yang tidak dapat dicapai individu secara perorangan. Dengan demikian, organisasi atau lembaga bisa diartikan sebagai wahana untuk mengkaji berbagai aspek untuk selanjutnya menetapkan, mengelola, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai keputusan untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi sebagai wahana pengelola dan pengendali kebijakan untuk mencapai tujuan bersama. Maka organisasi dapat berfungsi sebagai tempat menetapkan, menyimpan, dan menyalurkan keputusan yang harus dilaksanakan atau diselesaikan. Lembaga negara atau organisasi pemerintahan yang anggotanya adalah seluruh rakyat. Maka lembaga pemerintah pada dasarnya adalah pengemban, pelaksana, dan pengendali kebijakan untuk mencapai tujuan bersama sebagai bangsa. Tujuan bersama tersebut merupakan agregat dari tujuan masing-masing individu dan kelompok masyarakat yang dikaitkan dengan tujuan negara. Terdapat 3 komponen utama dalam kelembagaan, yakni organisasi, fungsi, dan aturan main. Organisasi mempunyai 2 fungsi pokok, yaitu operatif institution dan regulatif institution. Kelembagaan pemerintah merupakan kumpulan beberapa orang yang memiliki kewenangan dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan. Sedangkan lembaga masyarakat yang telah berbentuk organisasi merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan batasan yang relatif, dapat diidentifikasi, bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam pengelolaan sumber daya, kelembagaan berperan dalam penetapan dan pengaturan berbagai peraturan-peraturan yang melembaga, menetapkan berbagai tingkat pengawasan terhadap penggunaan sumber daya atau barang dan jasa kepada para pengambil keputusan yang berbeda, baik itu individu maupun kelompok. Jadi, hak milik mengacu kepada hak yang diberikan kepada pemilik sumber daya dan pembatasan dalam penggunaan sumber daya. Efektivitas kelembagaan dalam menggambarkan struktur hak-hak milik
yang dapat mengalokasikan sumber daya yang efisien tergantung pada pemenuhan syarat-syarat pendefinisian hak-hak kepemilikan, yakni bersifat universal, eksklusif, dan dapat dipindah tangankan, dan terjamin pelaksanaannya. Dengan perkataan lain, kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya terkait erat dengan hak-hak kepemilikan. Pada sisi lain, peranan kelembagaan dalam sumber daya diupayakan untuk membangun kerangka umum pemanfaatan sumber daya alam, sehingga sistem dan prosedur pendayagunaan sumber daya alam lebih etis lagi. Yang kedua, mengarahkan dalam mengatur pelaku pengguna sumber daya alam sesuai dengan segala sesuatu yang telah dikukuhkan dalam kerangka umum pemanfaatan sumber daya alam. Yang ketiga, mengubah perilaku. Contohnya, cara pandang terhadap sumber daya alam, kebijaksanaan pengaturan alokasi sumber daya alam dan perlindungan sumber daya alam, serta pemanfaatan teknologi sumber daya alam. Yang keempat, menginternalisasikan biaya oportunitas ke dalam nilai atau harga sumber daya alam. Yang terakhir, yakni menjamin kepentingan untuk menunjang sistem keamanan pemanfaatan sumber daya alam. Peran kelembagaan lainnya dalam upaya penetapan manfaat dan biaya dari biaya pengelolaan sumber daya memperhatikan dimensinya, yakni ada dimensi temporal, dimensi spasial, dan kemampuan untuk diraba. Dimensi temporal adalah dimensi yang berkaitan dengan manfaat yang bertambah segera atau manfaat yang bertambah setelah kurun waktu yang lama. Dimensi spasial adalah manfaat bertambah pada lokasi tertentu atau manfaat yang bertambahnya sedikit. Yang ketiga, kemampuan untuk diraba, yakni manfaat yang relatif untuk didefinisikan dan didistribusi. Manfaat ini bertambah pada orang-orang yang menanggung biaya pengelolaan atau manfaat yang bertambahnya kepada orang lain. Sekian penjelasan dari saya. Memasuki pembahasan yang kedua, yakni pengertian instrumen kebijakan, akan dilanjutkan oleh Saudari Nabila SK Mazia.